Selamat datang di What Happens at the Table, dan kali ini aku akan mengajari kalian cara bermain Steampunk Rally. Dan yang di sini aku punya adalah Steampunk Rally Fusion. Jadi ada yang versi Steampunk Rally biasa digabung dengan ekspansinya yaitu Steampunk Rally Fusion. Masing-masing game itu bisa dimainkan secara standalone gitu. Jadi kalau kalian punya Steampunk Rally yang biasa atau Steampunk Rally Fusion aja, itu masih tetap bisa main seperti itu. Bumi itu habis diserang oleh alien dari Mars. Nah, dan para inventor-inventor ini itu didatangkan dengan mesin waktu dan mereka akhirnya berhasil mengalahkannya. Nah, sebenarnya pertarungannya nggak penting. Nah, yang penting adalah siapa yang akan mendapatkan penghargaan sebagai Ambassador of the Earth gitu. Nah, jadi makanya di sini kita menggunakan penemu-penemu hebat pada zamannya masing-masing untuk memperebutkan titel sebagai penyelamat bumi tersebut gitulah. Dan cara untuk menentukan di antara ilmuwan-ilmuwan yang pintar ini siapa yang paling berpengaruh dalam penaklukan ini adalah dengan balapan. Nah, balapannya adalah dengan mesin-mesin yang mereka buat sendiri di sini. Steampunk Rally ini itu juga bisa dimainkan mulai 2 sampai 8 pemain, tapi setupnya untuk semua range player itu sama. Dan akan kujelaskan sekarang, mulai dari setupnya. Kalau kalian lihat di mejaku ini adalah setup untuk 2 orang pemain sebenarnya. Yang pertama tentunya kita ada tilesnya ini adalah tiles mapnya. Nah, itu tuh 2 sisi. Kalau misal kalian yang Steampunk Rally Fusion itu kalian akan punya tambahan map juga yang warnanya oranye. Nah, ini kan warna hijau dan warna hitam nih. Nah, hijau muda lah, hijau alam. Nah, kalau kalian punya yang fusion itu kalian akan punya yang hijau Machu Picchu dan juga Mars yang warna oranye. Nah, ini yang paling basic adalah yang ini nih, yang hijau muda nih. Nah, di situ terdapat ini yang utama adalah start tile-nya yang akan kita selalu taruh di sini sebagai awal mula, dan juga ada ini finish tile-nya dan juga end track-nya ini, attach end tile. Nah, ini kita pilih 1 start, terus 3 tengahnya, 3 middle partnya, terus 1 finish dan 1 end tile. Nah, bagian tengahnya pun itu sebenarnya masih ada pilihan yang lain. Jadi misal kalau kalian pengen main lebih panjang atau ini mau diganti gitu, itu bisa. Nah, karena kenapa mau diganti? Karena ada beberapa tile tuh yang ini ada jalan pintasnya nih. Nah, jadi bisa di custom lah kalian mau mainnya seperti apa. Yang kedua, kita siapkan supply untuk general komponennya. Nah, di sini yang pertama tentunya ada part-part mesinnya. Part mesin tuh dibagi menjadi 3, ada yang emas, ada yang silver, dan ada yang bronze atau perunggu. Nah, ini setiap giniannya kita bagi masing-masing. Jadi dikelompokkan setiap warnanya, terus dibikin 1 stack, dikocok, terus di discard 1. Nah, dibuang 1 sebagai discard pile ini tandanya adalah sebagai pengingat kalau ini yang emas, ini yang silver, ini yang perunggu, ini yang buskard gitu. Dan juga jangan lupa disiapkan buat dadu-dadunya. Nah, dadu-dadunya di sini itu adalah bahan bakar yang nanti akan kita gunakan untuk menjalankan mesin kita, mesin-mesin ini. Ini juga aku taruh di yang bersesuaian karena kayak yang perunggu ini nanti dia akan bisa menghasilkan dadu merah gitulah kalau dijual. Nah, nanti akan ku jelaskan. Setelah itu jangan lupa dipersiapkan ini juga. Ini adalah gear atau cocknya. Ini kebetulan aku pakai yang Kickstarter edition ya, yang deluxe edition. Jadi yang atomic tadi itu makanya di sini dapatnya adalah gear beneran asli lah. Ya besi gitulah. Itu. Tapi kalau enggak ya seperti biasa cardboard token. Setelah itu ini round ordernya. Kalau kalian misal main lebih dari 2 orang kan nanti urutannya akan berubah setiap ronde. Jadi jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Nah, ini jalannya apa? Nanti akan ku jelaskan. Setelah itu tentunya tiap orang akan memilih karakternya. Nah, di game ini karakternya juga sangat banyak sekali. Yang setiap karakter itu akan diberi 2 kartu kayak gini. Nah, kayak di sini contohnya aku pakai Alexander Graham Bell. Nah, ini akan ada 2 kartu. Nah, ini kita balik terus kita susun sebagai lokomotif pertama kita. Nah, lokomotif itu harus dipasang berhubungan valve-nya kayak gini. Nah, kayak gini atau kayak gini. Nah, jadi yang berhubungan kunciannya tuh kunciannya. Nah, begitu juga ini contoh satunya ya. Ini aku pakai Alan Turing satunya. Nah, ini harus gini nih.
Karena kalau yang gini ini nggak ada valve-nya, jadi harus gini. Dan ini juga nggak boleh dibolak-balik ya, jadi nggak boleh gini, nggak boleh gini. Pokoknya nama kartunya itu harus ada di pojok kiri. Nah, udah seperti itu. Terus kita juga collect ini bulb token, atau di sini biasanya aku panggilnya AHA ya, AHA token ya. Jadi kita AHA itu. Terus juga ada damage ini, damage counternya kita start di 0. Ambil masing-masing. Terus standinya tadi juga ini ada dudukan standinya, tapi untuk video ini kita copot saja biar jelas. Nah, ini kita taruh di space start. Tentu saja ada ini player aid dibagikan ke tiap orang. Dan udah deh, cara setupnya cuma segitu aja. Jadi setupnya cuma segitu aja tadi, sangat sedikit juga. Itu adalah setup untuk base gamenya. Nah, akan kujelaskan dulu tentang step-stepnya dalam bermain Steampunk Rally Fusion ini. Yang pertama tentu objektifnya. Di sini objektif kita itu adalah untuk berlomba menuju sejauh-jauhnya dari garis finish. Nah, jadi di game ini nanti kita itu akan berlomba, jalan. Begitu ada satu orang yang melewati garis finish, dia akan men-trigger yang namanya end game round. Nah, jadi satu ronde terakhir sebelum gamenya selesai. Nah, lalu siapa pemain yang paling terjauh dari garis finish, dia yang akan menang. Seperti itu. Jadi bukan berarti kamu lewat finish langsung menang, bukan. Tapi akan ada satu ronde lagi untuk mengukur siapa yang paling jauh dari garis finish. Di game ini setiap rondenya itu kalian akan melewati 5 fase yang akan dilakukan dengan cara simultaneous, atau semua orang akan melakukan tahapan-tahapan fase yang sama secara bersamaan. Ada 5 fase, yaitu yang pertama ada draft, ada fan, ada race, ada damage, dan juga upkeep. Fase pertama draft. Nah, draft ini adalah fase yang paling aku suka, yaitu kita akan mengambil satu kartu dari tiap tumpukan, dari gold machine parts, silver, dan juga bronze machine parts, dan juga booster. Nah, ini kita akan ambil 4 kartu. Semua pemain akan melakukan hal yang sama juga. Lalu kita akan melakukan yang namanya drafting. Nah, drafting itu adalah kita memilih satu kartu yang ada di sini untuk kita ambil. Lalu sisanya akan kita berikan ke pemain berikutnya. Misal kalau kita bermain lebih dari 2 pemain, maka kartu kalian sisanya yang tidak terpilih itu akan diberikan sesuai dengan urutan arah dari token drafting ini. Nah, entah itu ke kiri atau ke kanan clockwise. Sebenarnya apa sih gunanya kita buat milih kartu, salah satu kartu yang ada di sini nih? Nah, tujuannya itu sebenarnya cuma ada 2, yaitu kita mau mengupgrade mesin kita. Nah, kita menaruh mesin seperti di valve tadi. Nah, kita perpanjang, kita perbesar mesinnya, atau kita akan menjual kartu ini untuk mendapatkan benefit yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, yang perunggu itu pasti akan menghasilkan 2 dadu merah. Yang gold akan selalu menghasilkan 2 dadu kuning. Dan yang silver akan selalu menghasilkan 2 dadu biru, dadu uap. Dan yang boost card akan menghasilkan salah satunya dan juga gear juga. Atau gear ya, semuanya atau gear. Nah, contoh di sini misal aku akan mendiscard kartu merah. Nah, ini kusel gitu lah. Kusel ke sini, dibuang sini, dan aku akan mengambil 2 dadu merah. Nah, 2 dadu merah ini akan kumasukkan ke stashku. Nah, ini belum di roll ya, ini dikumpulin dulu. Nah, misal Alan Turing melakukan hal yang sama, dia akan memilih satu, contohnya misal dia akan mengambil ini. Nah, dia akan mengambil threads ini untuk mengupgrade-nya di valve yang bisa upgrade. Nah, sini kan ini ada ini nih penghubungnya nih, konektornya, valve-nya di sini kalau namanya. Nah, proses ini itu akan dilakukan semuanya, semua orang sampai selesai, sampai semua kartunya habis gitu. Jadi misal contoh yang ini ya, misal ini ada spoiler nih. Nah, ini kan penghubungnya hanya ada di bawah. Nah, ini harusnya itu hanya bisa ditaruh yang kalau kita bisa naruh gitu. Nah, misal gini, ini kan nggak bisa nih. Nah, kita itu boleh untuk merearrange urutan kartu kita kapanpun
pokoknya sampai bisa semua terkoneksi, minimal satu valve terhubung. Nah, kayak ini kan bisa nih. Nah, akan ku contohkan semuanya untuk drafting satu persatu. Nah, kalau misal kalian ingin mengambil kartu boost card ini kan nggak akan ditempatkan di mesin kalian nih. Nah, ini kalian akan ambil secara tertutup dan nanti kalian bisa mengaktifkannya sewaktu-waktu. Jadi ini kayak kartu event gitulah, kartu ability lah. Nah, itu ditaruh di bawah damage counter punya kalian sebagai penanda. Nah, oke, di sini aku udah ngedraftingin. Nah, kalau kalian lihat di sini mulai terbentuk shape-shape aneh dari mesinnya. Nah, cuma di setiap part mesin ini itu nanti akan ada penjelasan apa yang akan dilakukan oleh part mesin tersebut. Nah, nanti akan kujelaskan saat fase race. Fase yang kedua adalah fan. Nah, fase yang kedua ini tapi tidak akan ada pada ronde pertama permainan, karena fase fan ini itu pada intinya adalah kita akan membersihkan mesin kita dari dadu-dadu yang udah kita masukin di sini untuk jalan. Nah, jadi mungkin penjelasan ini akan ku skip dulu. Kita akan langsung masuk ke fase berikutnya aja, yaitu adalah fase race. Nah, di fase race inilah permainan ini baru bekerja. Kita akan mengeksekusi plan dari yang sudah kita lakukan di fase drafting tadi. Dari kita kan udah nyiapin dadu, kita udah nyiapin mesin, saatnya sekarang kita eksekusi. Fase race ini itu harusnya dilakukan secara bersamaan, seperti kataku tadi, simultaneous. Tapi aku sendiri pun lebih suka untuk melihat setiap orang bermain dan melakukan pengecekan, karena di game ini itu akan sangat mudah sekali atau sangat rawan sekali untuk seseorang melakukan kesalahan dan juga secara tidak sengaja dadunya kesenggol gitulah. Nah, di sini akan kucontohkan mulai dari Alexander Graham Bell. Saat fase race, pemain akan mengaktifkan mesin-mesin yang sudah terpasang di lokomotif mereka. Dengan caranya adalah membayar biayanya. Biayanya itu ada dua macam. Ada yang dadu, atau ada yang dengan menggunakan AHA token ini. Nah, kita mulai dari yang AHA dulu deh. AHA ini itu bisa diaktifkan dengan kita ngeflip ini ke belakang. Nah, jadi lampunya mati. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu kita akan mengaktifkan semua ability yang di pojok kanan atasnya itu terdapat lampunya. Nah, contohnya kayak gini. Biasanya di setiap cockpit kita, nih yang ada orangnya kita ini, itu selalu ada bulb tokennya kayak gini. Nah, ini kayak skill awal gitu lah. Sekarang kita masuk ke simbologinya, karena hampir semua part di game ini itu akan menggunakan simbol untuk penjelasannya. Contohnya kayak coal burner ini, itu berarti saat kalian AHA, kalian akan mendapatkan satu dadu merah dari supply. Nah, dadu merah tuh yang ini, kita akan dapat satu. Nah, karena di Alexander Graham Bell ini kita juga ada skillnya, dan skillnya di sini kita bisa dapat dadu kuning 1 atau dadu merah 1 atau gear 2. Nah, di sini aku akan memilih dadu merah 1. Nah, pilihan ini bebas kalian ya. Yang penting saat AHA token ini dipakai, semua ability-nya harus terjalankan yang ada di mesin kalian. Nah, yang kedua tentunya adalah mesin yang menggunakan dadu untuk pengaktifannya. Nah, yang lambangnya biasanya itu ada dadunya, cuma ada kotak merahnya kayak gini nih. Nah, di setiap kartu yang ada kotakan dan bahan bakarnya kayak gini, itu pasti juga dibarengi dengan value yang harus kita masukkan di kotak-kotak itu untuk efeknya berjalan. Nah, di sini dadu merah yang dibutuhkan itu adalah minimal value 3 untuk melakukan yang namanya motion. Nah, motion di sini itu apa? Motion adalah menggerakkan ini karakter kita itu satu space ke depan. Nah, satu space lebih dekat menuju garis finish gitulah. Mungkin akan lebih mudah kalau aku contohin dengan langsung praktek aja. Di sini semua dadu yang udah aku kumpulin tadi itu akan dikocok terlebih dahulu. Terus nah kita hanya punya kesempatan sekali roll untuk semua dadu kita yang ada. Nah, dadu yang udah kita kumpulin ini itu bisa kita pasang di slot yang tadi. Nah, contohnya aku pasang di sini di Napta engine ku ini. Nah, ini kan ku pasang angka 6, sedangkan minimal requirement-nya 3. Berarti 6 dibagi 3
itu berapa? 2. Nah, berarti karakterku akan jalan 2. Nah, Alexander Graham Bell akan jalan 2. Nah, sebenarnya semudah itu loh teman-teman. Nah, misal kayak ini ada 3 nih. Nah, 3 aku pasang di sini. Berarti apa maksudnya? 3 dibagi 3, 1. Berarti aku akan jalan 1. Nah, misal kalau kayak gini, ini kan ada 5 sama 2 nih. Nah, kita itu bisa masukin ini secara bersamaan kayak gini. Nah, 5 tambah 2, 7 kan? Nah, kuncinya adalah di bersamaannya tadi ya. 5 tambah 2, 7. 7 dibagi 3, itu 2. 2 koma. Nah, kita ambil pasti yang tidak desimalnya ke bawah. Nah, jadi dengan angka 7 ini, itu aku akan jalan 2. Kayak gitu, 1, 2. Nah, tapi setiap jalan itu kalian juga harus memperhatikan ini nih. Ada gunung 1, ada gunung 3. Ini tuh namanya terrain. Nah, kalau orang Jawa ngomongnya lewat sini gemblodak gitu guys. Nah, karena jalannya gak lata. Nah, setiap kalian melewati space dengan terrain ini, itu kalian harus mengurangi damage di token kalian ini sebanyak nilai terrainnya yang ada. Contohnya misal ini aku ngelewatin 1 dan 3. Jadi aku minus 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, apa yang terjadi kalau kita minus 4 nanti akan ku kasih tahu. Nah, yang jelas sekarang karena si Alexander Graham Bell ini udah nggak punya dadu lagi, AHA-nya udah dipakai, berarti dia udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita coba dulu lanjut ke yang Alan Turing nih sebagai contoh. Nah, di sini Alan Turing itu juga punya skill AHA, dan di skill AHA-nya itu ada di 2 part mesin awalnya. Contoh nih, aku akan melakukan AHA dulu. AHA. Nah, di sini terdapat 3 mesin yang ada AHA-nya. Urutan aku mengaktifkan yang mana itu terserah aku juga. Jadi misal aku akan mendapatkan 2 gear dulu. Nah, 2 gearnya ternyata udah ada di sini. Nah, ini aku dapat 2 gear. Nah, di mesin keduaku ini itu pilihannya ada 2 nih. Ada yang shield dan juga atau 2 gear. Nah, aku akan milih yang shield. Nah, kalau aku milih shield itu berarti damage counterku ini itu akan kunaikkan 1. Nah, jadi berlawanan dengan kalau masuk terrain tadi. Kalau masuk terrain itu dikurangin, kalau ada shield itu ditambah. Nah, di sini AHA-ku yang terakhir itu ada sail nih. Nah, ini efeknya ada yang jelek, motion 1, motion 2. Lalu selanjutnya aku akan kena damage 1. Nah, jadi aku akan jalan dulu, jalan 1, 2. Terus akan kena damage 1 yang ditandai dengan memutar counter ini ke kiri. Jadi balik ke 0. Tadi kan udah plus 1 dari mesin yang ini, ternyata di minus 1 lagi. Seperti itu. AHA-nya udah selesai. Sekarang aku coba roll dadu dulu. Karena dadunya masih ada nih. Wih, 6 dan 4. Nah, 6 dan 4 ini kalau digabungkan 10 nih. Nah, sedangkan mesin kita, threads ini itu membutuhkan 5 untuk pengaktifannya. Nah, karena ini aku 10, berarti 10 dibagi 5, 2. Nah, jadi aku bisa 2 kali pengaktifan threads. Di sini threads itu jalan 1 dan shield 1. Berarti aku akan jalan 2 dan shield 2. Jalan 2, shield 2. Tung tung. Nah, kita lihat lagi di sini aku kena 1 damage, ini kena 3 damage. Kena 1 damage, dikurangi lagi, terus kena 3 damage. 1, 2, 3. Nah, si Alan Turing itu dadunya udah kepake dan juga AHA-nya udah kepake juga. Dan ini tinggal boost card. Kalau kita lihat boost card-nya itu ada tulisan playable fan page only. Nah, berarti kartu-kartu yang kayak gini itu hanya bisa dimainkan saat fase fan. Nah, yang mana fase fan di awal game itu pasti dilewatin. Jadi ini hanya bisa dilakukan di ronde berikutnya nih. Saat fase fan saja. Karena ada beberapa kartu yang kayak kartu ini yang ada di discard pile ini kan nggak ada tulisannya nih. Nah, berarti pengaktifannya boleh kapanpun. Nah, dengan begitu fase race sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke fase damage. Nah, di fase damage ini itu kita wajib untuk mengembalikan damage token kita, damage counter kita ini itu balik ke 0. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita harus membuang part dari mesin kita sebanyak minusnya. Nah, contohnya misal ini minus 2 ya. Berarti aku harus membuang part mesinku 2 untuk menyelamatkan mesinku biar nggak semakin hancur gitu. Nah, di sini misal saja aku akan membuang ini sail dan juga ini
komponennya bawaan dari Alan Turing ini. Nah, apakah boleh seperti ini? Seperti itu boleh. Jadi misal dari yang ini kan gold part nih. Nah, ini masuk ke discard pile dan yang ini itu balik ke box. Nah, karena kita udah membuang 2, kita balik ke 0. Nah, apakah booster bisa dibuang? Tidak. Booster dibuang tetap tidak mengurangi damage. Yang mengurangi damage adalah mesin kita yang dibuang. Sekarang kita lanjut nih ke Alexander Graham Bell ini yang minusnya adalah minus 4. Kalau minus kita itu sampai melebihi atau sama dengan jumlah dari part mesin kita akan meledak BTW. Nah, apa yang harus dilakukan saat meledak? Nah, kalau meledak, kita akan mendiscard semua part mesin kita kecuali part cockpitnya. Nah, jadi yang ada mukanya ini itu pasti tidak akan terdiscard lah. Kita tidak akan tereliminasi sepenuhnya dari game ini. Nah, ini semua kita discard. Nah, ini semua akan kita discard termasuk dadu-dadunya. Kartu-kartunya juga. Ini kartu apa nih tadi? Kartu ini. Dan mesinnya Alexander Graham Bell ini juga kita buang. Tersisalah satu kokpitnya. Lalu Alexander Graham Bell yang ada di depan ini dia akan diletakkan ke posisi satu step di pemain yang paling belakang. Nah, jadi di sini di belakang Alan Turing persis ini. Nah, karena tadi udah ngebuang 4, damage counternya itu akan dibalikin ke 0. Nah, kalau damage dial dari setiap pemain ini udah 0 atau melebihi 0, jadi dial ini shieldnya tuh bisa disimpan guys sebenarnya. Nah, cuma kalau misal kalian kurang dari 0, kalian harus balik ke 0. Kita akan lanjut ke fase berikutnya yaitu fase upkeep. Di fase upkeep ini itu kita akan merefresh semuanya. Jadi, nah semua AHA token ini tuh akan dibalik ke fase yang hidup lagi. Terus habis itu semua dadu yang nggak kepake itu akan dibuang ke supply-nya. Nah, ini kan kebetulan semua dadu kepake. Jadi misal kalau ada dadu-dadu nganggur yang kayak gini, nah ini akan terbuang. Jadi kita nggak akan bisa nyimpen dadu kecuali nanti ada mesin yang akan menyimpannya di sini. Lalu kita akan merubah arah dari drafting berikutnya di ronde berikutnya. Ini kan clockwise. Nah, ini kita counter clockwise sekarang. Nah, tahapannya kan tadi ada 5 tuh, draft, fan, race, damage, dan juga upkeep. Nah, yang fan belum nih. Nah, karena fan ini itu baru dimulai di ronde kedua. Sekarang akan langsung gue jelaskan tentang venting. Venting ini itu adalah bagian yang paling menyebalkan. Karena kenapa? Mesin kita yang udah kita slotkan dadunya di sini itu harus dibersihkan dulu sebelum kita bisa naruh di situ lagi, di slot itu lagi. Nah, contohnya di trade ini itu kan ada 4 slot nih. Nah, ini 2 slotnya udah ketutup nih. Kita harus membersihkan ini sebelum kita bisa memakai slot yang mereka tempati lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan gear-gear ini. Nah, setiap gear ini itu bisa kita gunakan untuk menurunkan 2 poin dari pip dadunya. Nah, jadi titik-titik di dadu ini namanya pip ya. Nah, ini kan 4 pip nih. Kalau aku membuang 1 gear, ting. Nah, kalau aku buang gear nih, pip daduku itu akan berkurang 2. Nah, aku bisa pilih dadu yang manapun sebenarnya. 1 daduku kurangin 2 atau 2 daduku kurangin 1-1. Nah, contohnya misal ini 4 akan kujadikan 2 lah. Nah, 2. Nah, dan dia tetap di slot ini. Nah, terus aku bisa melakukan venting lagi dengan membuang satu gear ini. Tung. Nah, ini yang ini kukurangin 2 jadi 1 terus hilang. Nah, itu adalah caranya venting. Jadi panas lah, mesin kita itu panas karena ini tuh masih belum modern kan. Jadi pembakarannya energinya masih belum efektif gitulah. Nah, kalau misal kita nggak punya gear gimana bang? Ya udah sih kalau nggak punya gear. Nah, tapi ada cara lain untuk venting selain di fase ini. Nah, caranya adalah dengan beberapa efek dari mesin-mesin ini. Karena ada yang efeknya tuh discard dadu langsung. Nah, ini contohnya. Ini di Stirling Engine itu ada simbol dengan dadu merah terus keluar. Nah, dadu merah keluar. Nah, itu berarti apa? Berarti kalau kalian punya dadu merah di mesin kalian, itu bisa langsung kalian buang. Discard dadunya ke supply dengan value apapun. Nah, habis ini kalian akan kujelaskan buat bagaimana cara baca hieroglyph ini. Nah, lalu juga ada efek yang fan page only tadi. Nah ini ada disintegration ray. Each of your opponent receive
kena damage ini. Nah, 1 damage for each machine part on their invention over 6. Nah, jadi kalau misal lebih dari 6, nah itulah gunanya kayak ini tadi ya. Ini tadi kan mesin partnya hilang nih. Nah, kalian boleh punya mesin part sebanyak-banyaknya betul. Nah, kalau kalian lebih dari 6, kalian kena damage ini setiap lebih dari 6-nya. Jadi misal kalau kalian punya 8, kalian kena 2 damage seperti itu. Oh iya, dan juga setiap boost card yang udah dipakai ini langsung dibuang ya. Nah, misal pun kartu itu tadi berhasil efeknya, misal ini lebih dari 6, nah damage-nya itu juga akan baru ngefek saat damage phase. Nah, jadi dia tuh akan cuma ke minus gitu. Misal tadi partnya 8 ke minus 2, ya udah. Kalau misal dia bisa mengembalikan minusnya dengan mendapatkan shield tambahan waktu permainan, waktu race phase, kalau misal balik ke 0 ya. Nah, kalau gitu ya udah, mesinnya tetap gak ada yang hilang karena damage-nya balik ke 0 udah. Itu tadi adalah kelima fase dari game ini. Sebenarnya gamenya sangat sederhana. Nah, yang tidak sederhana adalah kombonya yang bisa kalian ciptakan dari kombinasi mesin-mesin yang absurd ini. Ya, kita akan berlatih bagaimana cara membacanya. Oke, jadi mulai yang ini dulu nih, Harmonic Reactor. Yang pertama dia ada kotak dadu kuning. Nah, yang artinya kalian harus naruh dadu kuning di sana. Nah, dadu kuningnya berapa? 4. Minimal 4. Jadi kalian bisa memasukkan 4 atau lebih dari 4. Nah, misal kalau udah kalian masukin di sini, dia akan ada efeknya. Dia bisa menghasilkan 2 dadu biru, atau kalian kena 1 damage, kalian dapat dadu nuklir. Nah, yang hijau ini dadu nuklir, yang ini dadu nuklir guys. Nah, ini tadi belum kutunjukin ya. Nah, ini adalah item khusus Steampunk Rally yang fusion. Ada dadu yang mulainya 4 sampai 9. Nah, kalian dapat 1 dadu lalu dan 2 dadu merah. Nah, 2 dadu merah. Nah, jadi kalian akan kena 1 damage dan dapat ini, atau dapat 2 dadu biru. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Kita akan latihan membaca kartu. Nah, di sini ada Galvanic Force. Dia membutuhkan apa? Dadu merah atau dadu kuning. Dan ini tanda tanya apa? Tanda tanya adalah number of part in your invention. Nah, invention kalian itu adalah ini. Berarti minimal pip yang ditaruh di sini itu harus 2. Nah, misal contohnya kalau gini. Nah, ini aku taruh 4 nih sekarang di sini. Nah, kalau di sini 4, di sini 2, berarti 4 bagi 2, 2. Nah, 2 kali aku mendapatkan shield ini, berarti aku mendapatkan 4 shield. Nah, di sini ada polarized side shielding. Dia membutuhkan dadu listrik lagi-lagi dan 3. Nah, misal kalau aku memiliki 6 di sini, berarti aku mendapatkan 2 shield. Benar sekali. Kalau aku punya 5 di sini, aku mendapatkan 1 shield. Nah, kalau misal aku memasukkan 4 dan 2 secara bersamaan kayak gini, itu akan dapat 2 shield. Nah, kenapa aku selalu ngomong bersamaan tadi? Karena misal kalau kayak gini nih, ini kan udah ada 6-nya. Nah, misal di giliran berikutnya aku naruh nih di sini 6 lagi. Nah, apakah aku akan mengaktifkan dadu yang ini? Tentu tidak, karena yang diaktifkan adalah yang baru ditaruh di sini. Nah, setelah ditaruh dia kan mengotori tempat ini aja nih. Oke, kita latihan lagi yuk. Ini ada merah, dan ininya 5, jadi minimal pipnya 5. Terus di sini ada movement 1, movement, ingat yang ini movement. Dapat dadu listrik atau mengeluarkan 2 dadu api. Nah, mengeluarkannya pun itu bisa yang baru ditaruh ke sini. Jadi misal di sini tuh ada 5 gini ya. Nah, ini udah ronde sebelumnya nih, misal contoh ini di sini 5 dari ronde sebelumnya. Terus kita taruh di sini 5 lagi nih. Kan jalan nih Stirling endingnya. Terus kita menyingkirkan 2 dadu merah. Nah, kita bisa menyingkirkan ini juga. Nah, oke, latihan lagi yuk. Nah, ini ada gyrostat. Listrik 1 dapat gear. Berarti kalau aku naruh 6 di sini, aku akan dapatkan berapa? Ya, betul, 6 gear. Nah, nice. Nah, untuk mesin-mesin lainnya kurang lebih juga seperti itu juga. Ini yang bronze itu intinya adalah setiap part akan punya 4 valve. Nah, itu buat yang perunggu tadi atau yang bronze. Sekarang kita masuk ke yang silver. Nah, yang silver ini itu biasanya dia lebih banyak buat generate dadu. Nah, contohnya kayak di sini ada combustion chamber. Dia membutuhkan dadu listrik. Nah, bintangnya apa maksudnya? Bintang ini maksudnya adalah value berapapun di sini nggak masalah. Jadi kalian 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, bahkan pakai dadu nuklir tadi 9 pun boleh. Tapi yang terjadi hanya sekali saja. Seperti itu. Jadi ini sekali
waktu kalian naruh di sini, jedung, nah ini akan aktif. Nah, kalau ini kalian bersihin, kalian venting, terus kalian masukin lagi di fase race berikutnya, ya tetap bisa jalan seperti itu. Itu kalau bintang. Lanjut. Nah, ini ada kapasitor. Ini ada AHA-nya. Ya udah, berarti langsung AHA dapat dadu listrik. Nah, ini ada high pressure boiler. Nah, ini ada bracketnya nih, meledak. Berarti saat kita mengaktifkan ini, di pengaktifan berapapun ya. Nah, misal gini, aku ngaktifin pakai 4 lah. Nah, ininya aku akan dapat 2 kali tentunya. Nah, 2 dadu ini karena pengaktifan 2 kali. Nah, tapi aku bisa menambah efek satu ini dengan mendiscard kartu ini. Ini namanya overload gitu, overload atau overclock gitu. Nah, ini akan kita buang dan kita akan maju 2 step tambahan seperti itu. Nah, nggak semua kartu ada overclocknya kayak gini. Nah, ada juga yang kayak gini nih. Sini kan ada 4-nya nih. Nah, ini artinya apa? Aku bisa naruh gear yang ada di sini. Buat aku taruh di sini nih. Nah, kalau di sini aku taruh 4 gear, artinya apa? Artinya aku bisa mendapatkan benefit ini nih yang ada di sini. Saat aku mengaktifkan ini juga. Nah, dan gear yang ada di sini itu akan menetap di sini sampai mesin ini hancur. Nah, kalau ini hancur, ini balik ke supply kita. Aduh, seperti itu. Nah, misal kayak ini nih armor plating, itu kita harus AHA dan juga di sini ada requirement gearnya buat ditaruh kayak tadi. Jadi kalau di sini gak ada gearnya, ya udah gak dapet apa-apa gitu. Nah, ini kayak tadi. Nah, ini yang tadi overclock. Jadi saat kita mengaktifkannya, jadi saat AHA kita overclock, kita buang kartu ini, kita mendapatkan 2 dadu nuklir. Nah, seperti itu adalah untuk kartu-kartu yang silver, biasanya akan menghasilkan dadu. Nah, untuk yang emas biasanya itu akan menghasilkan gerakan. Nah, contoh kayak ini, setiap kita dadu listrik dan 5 itu akan jalan 2 dan ngeluarin dadu merah 1. Wow, bagus ini. Nah, pasti jalan biasanya yang gold machine part ini. Nah, sekarang akan ku carikan dulu yang namanya smooth motion. Nah, ini dia boy, smooth motion. Ini adalah auto gyro. Nah, ini adalah auto gyro. Ini adalah number of part machine part kayak tadi, berarti jumlahnya berapa yang ada di mesin kita ini totalnya. Kita akan melakukan yang namanya smooth motion. Nah, apa bedanya motion dan smooth motion? Smooth motion itu saat kita masuk ke tempat yang ada tirennya, kita gak dapat damage, boy. Karena kita pelan-pelan atau kita terbang kalau dalam kasus ini. Nah, jadi kita nggak kena geronjalan batu-batu yang ada di bawah. Nah, itu adalah smooth motion. Nah, nih contohnya kayak ini, oscillation overdrive. Nah, ini saat kita overclock baru dia menghasilkan smooth motion. Nah, seperti itu. Nah, udah sih itu kalau dari kartu yang emas. Nah, biasanya akan menghasilkan movement untuk pergerakan karakter kita yang ada di board. Nah, kalau buat ini nih, boost card ini, nah ini yang perlu perhatian lebih guys. Karena setiap kartu itu beda-beda dan seru-seru banget. Contohnya kayak ini nih, Harpoon Havoc. Nah, bisa dilihat dari ilustrasinya kira-kira apa. Ya betul, kita akan menggeret orang yang di depan kita buat ke belakang. Nah, dan kita maju gitu. Nah, kita numpang. Uniknya di sini karena kita nanti akan berstrateginya tuh di sini. Jadi harusnya kalian explore sendiri lah yang di sini. Nah, itu adalah aturan dari base game-nya. Tadi mungkin sempat kesebut juga kalau ada dadu nuklir ini. Nah, saat kita tempatkan di sini, dadunya dia itu nggak akan pernah bisa kita venting. Nah, jadi udah stuck selamanya udah di sini. Cara dapatnya bagaimana? Nah, cara dapatnya ya dari berbagai kartu ini tadi. Karena kalian nggak bisa mendapatkan dadu nuklir secara normal dengan mendiscard kartu draft waktu saat draft. Nah, di game ini mereka tuh juga menyediakan modul juga bagi kalian yang udah expert gitulah. Nah, di sini itu ada yang namanya Secret Project tuh. Nah, Secret Project ini itu adalah kartu kemampuan lah, ability yang kalian harus ngecas dulu sebelum bisa dipakai. Nah, jadi bedanya sama ability yang di sini kan tinggal AHA doang nih. Nah, ini harus dicas dulu. Nah, kita dapat ininya juga, dapat trackernya juga nih. Nah, ini start di 0 dan ini bisa kita mulai gunakan saat ini ada di 4. Nah, ini cuma one time only ya, maksudnya ini kalau kita di 4 baru bisa dipakai, kalau di 3 nggak bisa dipakai soalnya. Nah, efeknya apa? Ada di baliknya.
Nah, ada 3 tingkatan, ada yang 4 nih, yang kataku tadi, level 1, level 2, level 3. Nah, kita hanya boleh melakukan ini sekali. Nah, entah itu kita udah ngecas sampai 8, atau sampai 7, atau udah sampai mentok 12. Nah, kapan pakainya terserah kalian. Pokoknya di giliran kalian seperti itu. Nah, misal di sini aku sampai 12 nih. Nah, aku bisa melakukan 6 movement dan dapat 4 gear. Nah, tapi bagaimana cara ngisinya? Cara ngisinya adalah dengan dadu-dadu yang tidak terpakai tadi. Nah, misal kalian ada dadu nganggur nih. Nah, ada dadu nganggur 3 dan 6. Nah, kira-kira nambah berapa? Ya, betul, nambah 1. Nah, wah, padahal dadunya 2, kenapa nambah 1? Nah, tapi kalau ini 5 dan 6. Mana 5? 5 dan 6, nambahnya berapa kira-kira? Namanya 2, bener. Nah, ini nambah 2. Nah, jadi dadu yang ditaruh di sini itu semakin berurutan. Jadi strike 3, 4, 5, 6 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebanyak itu juga Secret Project ini kecas. Nah, terus bagaimana bang cara ngepasinnya? Ini kan ngepasinnya sulit banget. Nah, cara ngepasinnya adalah dengan ini tadi juga. Nah, dari gear ini tadi belum ku jelaskan juga kalau gear-gear ini itu bisa kita gunakan untuk reroll dadu. Nah, satu dadu itu bisa kita reroll dengan membayar satu gear ini. Nah, ini misal ini udah ku roll ya. Nah, 6. Aduh, jelek. Aku nggak mau 6, aku maunya 4 gitu. Nah, aku punya gearnya aku buang, aku reroll 5. Nah, gitu. Atau kita juga bisa spend satu gear ini itu untuk menurunkan atau menaikkan dadu ini satu step. Nah, jadi 5 bisa jadi 4, 5 bisa jadi 6. Nah, gitu. Tapi 6 nggak bisa jadi 1. Nah, itu tadi adalah cara main dari Steampunk Rally ini. Kalau kalian punya yang Fusion, kalian bisa pakai map yang satunya tuh, yang baru. Nah, di map itu kalian bisa mengaktifkan event-event card juga. Nah, di sini ada beberapa event card lah yang bisa kalian baca nanti, dan efeknya juga gila-gila juga. Jadi, kalau kalian pakai ini juga akan semakin sulit. Sebenarnya ada yang namanya ini modul lain lagi. Jadi di sini modulnya cukup banyak guys sebenarnya. Ntar ku ambilin. Nah, ini nih ada modul-modul token yang kayak gini juga. Nah, ini gunanya buat apa? Ini buat meramaikan pertarungan aja sih, perlombaan ini. Nah, kita taruh sini. Kalau pemain kita sampai situ atau melewati situ, nanti efeknya akan bisa di trigger. Aku harap kalian paham dengan penjelasan singkatku tadi. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat gameplaynya di video berikutnya. Oh iya, terlewat, kalau misal kalian anak baru, kalian bisa pakai ini juga. Nah, ini adalah modul singkatnya. Jadi kalau tadi kataku yang ini itu main normal ya. Nah, kalau modul singkat itu kita bisa pakai ini, Zeppelin ini, terus ini gini, terus ini gini, terus langsung nih. Nah, langsung ini. Nah, atau startnya kita ganti Zeppelin juga gak apa-apa sih sebenarnya, terserah kalian lah mau diapain ininya. Yang jelas pokok tracknya kayak gini, cara mainnya kayak gitu, dah silakan berlomba lah pakai ini.